Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat Yesus Kristus. Kesempatan melalui video ini saya menyampaikan pesan tentang pergumulan cicilan tanah gereja kita. Seperti apa yang telah saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa 1 minggu ini yang sudah kita lalui, kita melakukan doa dan puasa khusus untuk pergumulan cicilan tanah gereja kita, di mana pemilik tanah yang sudah sangat mendesak kita untuk memberikan cicilan tanah gereja dengan jumlah 100 juta, sedangkan yang sudah terkumpul sekitar 33 juta lebih. Berarti yang harus kita gumulkan sekitar 66 juta lebih. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa saya memahami situasi kondisi jemaat yang sangat terbatas. Itulah yang saya sampaikan minggu yang lalu. Oleh karena itulah saya mengajak seluruh jemaat minggu yang lalu untuk doa dan puasa selama 1 minggu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita sudah melakukan itu. Dan saya pun sebagai gembala menyediakan waktu dan memberikan waktu berdoa dalam doa dan puasa ini. Dalam 1 minggu ini di Menara Doa, saya berdoa mulai dari jam 12 sampai jam 3 sore. Berdoa memuji dan menyembah Tuhan, memohon anugerah, pertolongan, dan kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada awalnya ketika pergumulan doa dan puasa yang kita lakukan, saya pribadi berpikir dan berharap bahwa Tuhan akan melakukan mujizat dari luar jemaat, dari orang lain di luar jemaat. Mengapa? Karena saya menyadari sendiri, menurut pandangan saya, bahwa situasi kondisi jemaat yang sangat terbatas dan kekurangan. Namun, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi setelah doa dan puasa kita lakukan? Hari pertama hari Senin, hari kedua hari Selasa, dan hari ketiga hari Rabu. Tentunya saya sebagai gembala semakin genting dan berdoa, sebab kita harus membayar hari Kamis tanggal 25. Harus kita bayar sesuai dengan permintaan oleh pemilik tanah gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, di hari Kamis berdoa dan bergumul. Ketika saya berdoa dan bergumul di Menara Doa, dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan sampaikan pesan ini kepada saya dan kepada jemaat di luar dari apa yang saya pikirkan sebelumnya. Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Aku akan melakukan mujizat untuk tercukupinya 100 juta. Saya akan melakukan mujizat, namun saya memakai bukan dari luar gereja," kata Tuhan. Tapi Tuhan katakan, "Aku akan memakai jemaatku untuk melakukan mujizat sehingga tercukupinya 100 juta. Waktu saya mendengar ini, mendengar suara Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, jujur, saya bertanya kepada Tuhan. Saya berkata, "Tuhan, situasi kondisi jemaat Tuhan tidak memungkinkan." Dan minggu yang lalu saya sudah menyampaikan, memahami situasi kondisi jemaat. Itulah sebabnya kami mengambil sikap doa dan puasa.
Namun Tuhan berkata, tidak, aku akan melakukan mujizat dengan tercukupinya 100 juta. Aku akan memakai jemaatku untuk aku melakukan mujizat. Bukan dari luar yang aku akan pakai, tapi dari dalam jemaat yang aku akan pakai. Nah, itulah yang Tuhan katakan Bapak Ibu kepada saya. Nah, saya bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, di yang waktu-waktu yang lalu jemaatmu sudah menabur. Namun Tuhan katakan, iya, di waktu yang lalu mereka sudah menabur. Namun pun aku, kata Tuhan, mereka harus menabur. Jangan berhenti untuk menabur. Sebab jika mereka jemaatku berhenti untuk menabur, mereka akan berhenti untuk menuai. Supaya mereka terus menerus untuk menuai, mereka harus menabur. Nah, itulah yang Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara. Terus saya berkata lagi kepada Tuhan, Tuhan, situasi kondisi mereka yang kurang memungkinkan. Namun Tuhan katakan, ada saatnya jemaatku menabur dalam situasi kondisi yang sangat bercukupan. Jemaatku menabur. Atau dalam situasi kondisi yang sedikit berlebih, jemaatku menabur, kata Tuhan. Namun ada saatnya, kata Tuhan, aku menginginkan jemaatku menabur. Saat-saat kekurangan, aku menginginkan jemaatku untuk menabur. Seperti kisah perempuan janda di Sarfat. Dalam kekurangan, namun aku memerintahkan lewat nabiku kepada perempuan janda di Sarfat dalam kekurangan untuk melakukan firmanku, kehendakku, untuk melakukan terlebih dahulu bagiku melalui hambaku. Nah, justru di dalam saat-saat yang kekurangan, aku menginginkan melatih, mengajar jemaatku untuk menabur. Justru saat-saat disitulah aku akan melakukan tanda heran, ajaib, mujizat yang luar biasa. Seperti yang dialami oleh janda di Sarfat. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendengarkan ini, saudara tahu, seketika hati dan pikiran saya hilang kekhawatiran, hilang tekanan di dalam diri saya, kecemasan. Ada suatu penghiburan, ada suatu ketenangan di dalam diri saya. Karena Tuhan yang berbicara bahwa Tuhan akan melakukan mujizatnya untuk tercukupinya 100 juta. Kekurangan kita 66 juta kurang lebih yang harus kita gumulkan. Bahkan Tuhan bicara kepada saya, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan ini tidaklah semudah apa yang saya dengarkan. Karena saya sebagai gembala harus berbicara hati-hati kepada jemaat. Namun karena suara Tuhan ini begitu kuat dan begitu jelas, roh saya membara untuk menyampaikan. Itulah sebabnya saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Bahkan Tuhan berkata di dalam roh saya, di antara jemaat mereka akan menabur. Ada yang akan menabur 10 juta ke atas. Dan ada di antara jemaatku akan menabur 5 juta. Dan banyak di antara jemaatku yang akan menabur jumlah 1 juta. Ada yang 2 juta. Dan juga ada yang 500.000. Dan Tuhan katakan, jemaatku yang sekalipun sangat-sangat berkekurangan, mereka akan menabur paling tidak ratusan ribu mereka, yaitu menabur. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pesan Tuhan
Yang jika saya tidak menyampaikan ini Bapak Ibu, karena ini adalah pesan Tuhan, saya menjadi bersalah di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan akan melakukan mujizat Tuhan melalui jemaat Yesus Kristus. Mujizat itu ada di dalam gereja, jemaat Tuhan akan memakai. Sebab Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan. Tuhan akan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, responi pesan firman Tuhan ini. Setiap kita yang meresponi pesan firman Tuhan ini, apa yang Tuhan pesankan kepada saya, yakin dan percaya, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan selamat menabur. Dan informasi, saya memohon kepada pemilik tanah supaya memberikan sedikit waktu lagi untuk kita mengumpulkan sesuai dengan apa yang Tuhan bicarakan. Saya minta waktu untuk bulan depan, tanggal 6 kita bayar. Tanggal 6 saya minta waktu, kemurahan waktu untuk kita bayar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, kita sudah bergumul, dan kita sudah berpuasa. Dan ternyata pesan Tuhan yang luar biasa, Tuhan akan membuat keajaiban dengan memakai jemaat untuk menabur. Ternyata saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara lah yang menjadi alat Tuhan membuat mujizat. Berikan dirimu Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan membuat mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menabur. Jangan lewatkan kesempatan ini. Haleluya. Shalom.